Back to the next cinema channel. Untuk 5 film kali ini, gue mau memberikan rekomendasi film science fiction luar angkasa yang tentu saja ini adalah film tentang petualangan seorang astronot untuk menjelajahi planet-planet dalam tata surya kita. Di film-film ini kalian akan dimanjakan dengan efek CGI yang memukau dan akting dari aktor dan aktris yang sukses dengan perannya masing-masing. Bukan hanya tampilan visualnya saja yang sangat memukau atau keren menurut gua, jalan cerita, konflik, atau bahkan soundtrack dari film ini sangat bagus dan membuat feel kalian akan berubah menjadi sadness. Seperti biasa, sebelum gua memberikan rekomendasi film-film ini, untuk para pecinta film dimanapun kalian berada yang baru datang atau bahkan baru tahu channel ini, gua sangat menyarankan untuk subscribe channel ini, karena di channel ini kalian mendapatkan informasi film-film terbaru dan rekomendasi film-film terbaik dari gua. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian bisa terus update video terbaru dari channel ini. Film pertama ini adalah film fiksi ilmiah tentang mengisahkan dua orang yang bangun 90 tahun lebih awal setelah melalui hibernasi di tengah perjalanan menuju planet baru. Film ini berjudul Passengers. Passengers berkisah tentang dua orang manusia yang berada dalam sebuah pesawat ruang angkasa yang menuju ke sebuah planet baru nan jauh. Total yang diangkut oleh pesawat ruang angkasa ini sebanyak 5.000 penumpang dalam kondisi sedang tertidur di kapsul hibernasi. Ada satu kesalahan pada sistem kapsul hibernasi seorang insinyur teknisi bernama Jim Preston. Alhasil kapsulnya terbuka lebih awal dari tujuannya, yakni 90 tahun lebih awal. Jim pun berusaha untuk memperbaiki kapsulnya hingga ia menyerah dan pasrah karena tak ada cara untuk kembali tidur. Jim pun sempat sedih dan berpikir untuk bunuh diri. Hingga suatu saat Jim menemukan kapsul seorang wanita muda cantik bernama Aurora Lane, dan pada akhirnya pun Jim membangunkannya dan membiarkan Aurora menganggap outnya tidak berfungsi dengan normal. Film petualangan fiksi ilmiah buatan dari Amerika Serikat ini disutradarai oleh Morton Tyldum dan ditulis oleh Jon Spaihts. Film ini dibintangi oleh dua aktor dan aktris terkenal yang pernah membintangi film-film yang sangat famous seperti The Hunger Games dan Guardian of the Galaxy, yakni Jennifer Lawrence dan Chris Pratt. Ada juga pemeran pembantu yang gak kalah keren seperti Michael Sheen, Lawrence Fishburne, dan Andy Garcia. Passengers tayang perdana pada 23 Desember 2016. IMDb memberikan rating sebesar 7,0 dan di-vote lebih dari 120.000 pengguna akun. Film kedua datang dari film terkenal yang sempat memborong banyak sekali piala Oscar pada tahun 2014 silam. Film ini berjudul Gravity. NASA Space Shuttle Explorer telah diperintahkan oleh seorang astronot veteran bernama Matt Kowalski yang sedang berada di orbit bumi di mission STS-157 melayani Hubble Space Telescope. Lalu ada Ryan Stone dalam misi luar angkasa pertamanya sebagai seorang spesialis misi yang melakukan serangkaian peningkatan perangkat kerja di Hubble. Dalam perjalanan di luar angkasa, tepatnya di orbit bumi, mission control yang terletak di Houston memperingati kru Explorer Rusia terhadap satelit yang sedang mati. Alhasil saling bertabrakan tidak sengaja mengakibatkan puing-puing yang ada di luar angkasa berkembang dan menjadi sangat berbahaya sehingga memerintahkan kru untuk segera kembali ke bumi. Kemudian ditambah komunikasi dengan mission control pun hilang. Lalu puing-puing pun berkecepatan tinggi menyerang Explorer Hubble, merobek Stone dari pesawat dan membuatnya terjatuh dari luar angkasa. Kowalski memanfaatkan MMU untuk menyelamatkan Stone dan untungnya mereka bisa kembali ke jalur Explorer, di mana mereka mendapati pesawat ulang-alik mengalami kerusakan dan sisa dari semua kru telah tewas. Film drama fiksi ilmiah thriller ini disutradarai oleh Alfonso Cuarón dan diproduseri oleh David Heyman. Naskah film ini ditulis oleh Jonas Cuarón dan dibintangi oleh aktor dan aktris senior terkenal seperti Sandra Bullock dan George Clooney. Gravity tayang perdana pada 4 Oktober 2013. IMDb memberikan rating yang tentu saja tinggi sebesar 7,7 dan di-vote lebih dari 720.000 pengguna akun. Film ketiga ini gue nggak tahu harus bilang apa karena di jalan ceritanya sendiri punya ciri khas yang unik, seperti kita nggak tahu di dalam film ini bercerita tahun berapa, lalu kenapa film ini menjadi krisis di bumi dan sebagainya. Tapi ini adalah film yang paling sangat gue rekomendasikan untuk kalian, dan ini adalah film tentang luar angkasa terbaik yang pernah gue tonton. Film ini berjudul Interstellar.
Peperangan yang telah usai membuat bumi mengurangi sejumlah populasinya. Dan juga ada penyakit tanaman yang disebut blight membuat manusia terancam kelaparan sampai mati bahkan terancam punah. Joseph Cooper adalah seorang mantan pilot NASA dan seorang ayah yang membesarkan kedua anaknya di tanah pertaniannya. Salah satu anaknya yaitu putrinya yang bernama Marpy sering melihat benda jatuh di rak buku kamar di rumah mereka. Suatu hari setelah badai debu yang melanda kota dengan sangat hebat selesai, gangguan gravitasi meninggalkan serangkaian garis di lantai rak buku kamarnya si Marpy. Cooper menyelidiki dan menyadari bahwa garis-garis tersebut adalah sebuah koordinat yang mengarah ke fasilitas rahasia NASA. Dr. Brand yang pernah menjadi mantan dari Profesor Cooper memberitahu mereka bahwa sebuah lubang cacing muncul secara misterius di dekat planet Saturnus beberapa tahun lalu. NASA dan juga Cooper yang diminta Dr. Brand untuk menjadi pilot mereka mengirim sekelompok ilmuwan melalui lubang cacing tersebut untuk mencoba dan menemukan planet yang layak untuk dihuni agar dapat memindahkan dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Film fiksi ilmiah petualangan yang memboyong banyak penghargaan di tahun 2014 ini disutradarai oleh sutradara favorit gue yaitu Christopher Nolan dan diproduseri oleh Emma Thomas dan Linda Ops. Naskah film ini ditulis oleh Jonathan Nolan dan tentu saja Christopher Nolan ikut ambil bagian. Film ini dibintangi oleh Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, dan Michael Caine. Interstellar tayang perdana pada 6 November 2014. IMDb memberikan rating yang fantastis untuk kalangan film science fiction sebesar 8,6 dan di-vote lebih dari 1.350.000 pengguna akun. Film keempat diisi dengan film astronot luar angkasa yang sedang menjelajahi dan meneliti planet Mars. Dan di sana malah terkena musibah, terdampar, dan hingga tersangsingkan di planet tersebut. Film ini berjudul The Martian. Astronot yang juga punya keahlian botani atau tentang tanaman milik NASA bernama Mark Watney telah dibiarkan terlantar di Mars ketika kru misi Ares ketiga terpaksa mengevakuasi lokasi pendaratannya di Acidalia Planiria pada Sol 18 dikarenakan ekspedisi tersebut terkena badai debu yang sangat kuat serta angin yang sangat kencang. Selama evakuasi, Watney sempat tertusuk puing antena dari markas dan menghilang. Karena tingkat visibilitasnya yang sebesar 0, para kru ekspedisi pun dengan berat hati menganggap Whitney sudah tewas. Setelah semua awak kru sudah pergi dari planet Mars, ternyata Whitney hanya terluka di perutnya dan masih hidup. Semua komunikasi dengan kru di pesawat maupun di bumi sudah hilang semua. Whitney harus mengandalkan keterampilan ilmiah dan teknisnya untuk bertahan hidup dari planet Mars yang tergolong sangat panas ini. Berbagai hal telah Whitney lakukan, salah satunya adalah untuk memenuhi krisis makanan dan Whitney pun menanam kentang di dalam ruangan bernama HEP yang dibangun di habitat Mars dan membakar hidrazin untuk membuat air. Dari situ Whitney telah mendokumentasi pengalamannya agar ia dikenang selamanya. Film fiksi ilmiah Amerika Serikat ini disutradarai oleh Ridley Scott dan diproduseri oleh Simon Kinberg dan timnya. Naskah film ini ditulis oleh Drew Goddard dan berdasarkan novel dari The Martian karya Andy Weir. Film ini dibintangi oleh Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael Pena, Kate Mara, Sean Bean, Sebastian Stan, dan Chiwetel Ejiofor. The Martian tayang perdana pada 30 September 2015. IMDb memberikan rating sebesar 8,0 dan di-vote lebih dari 700.000 pengguna akun. Film kelima atau yang terakhir ini adalah film yang berdasarkan kisah legendari astronot bernama Neil Armstrong yang telah menginjakkan kakinya di bulan untuk pertama kalinya pada tahun 1969. Film ini berjudul First Man. Kegelisahan dan ketakutan selalu ada dan terlintas di pikiran Neil Armstrong. Sudah ketiga kalinya dia telah gagal tes penerbangan luar angkasa di markas stasiun NASA. Ditambah Neil telah dihadapkan oleh kematian anaknya yang bernama Karen. Dua masalah ini sudah menjadi beban pikiran dan emosinya yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Puncak dari beban berat kehidupannya ketika kematian Karen yang benar-benar menyesakkan pikiran Neil. Dia menyimpan dan menendam semua beban hidupnya lalu melampiaskan hasratnya untuk menjadi salah satu pilot terbaik dari NASA. Dari sini Neil berusaha mati-matian dan melakukan yang terbaik untuk menjadi pilot nomor 1 di NASA dan menjadi manusia pertama yang akan menginjakkan kakinya di bulan.
Film biografi drama sejarah Amerika Serikat ini disutradarai oleh Damien Chazelle dan diproduseri oleh Vic Godfrey dan timnya. Naskah dari film ini ditulis oleh Josh Singer yang berdasarkan dari sebuah buku berjudul First Man: The Life of Neil Armstrong, karya dari James R. Hansen. Film ini dibintangi oleh Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Patrick Fugit, Sharon Hinds, Eden Embry, Shea Wigham, Corey Stoll, dan Pablo Schreiber. First Man tayang perdana pada 10 Oktober tahun 2018. IMDb memberikan rating sebesar 7,3 dan di-vote lebih dari 100.000 pengguna akun. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film science fiction luar angkasa dari gua kali ini. Jangan lupa berikan komentar tentang film yang buat kalian jadi nggak bisa ngelupain efek-efek CGI dari film ini, dan bahkan membuat kalian tahu semua tentang tata surya, dan tentu saja membuat pengetahuan kalian bertambah. Buat yang mau request rekomendasi film ke gua, bisa isikan rekomendasi film kalian di kolom komentar. Jika gua ada salah dalam pengucapan kata atau ada informasi yang kurang tepat dan akurat, gua minta maaf sebesar-besarnya. Kalau bisa kalian juga koreksi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, dan dislike video ini jika kalian gak suka.